Ahmad Mujtahid. Cara cepat kaya Mbak Alawi membuat jamaah sholawat dengan joget-joget, terus apa bedanya dengan dangdut? Ya Allah, selama satu malam itu bisa mi'raj 40 kali, wakila 70 kali. Yang terkenal dengan Al-Faqihil Muqaddam. Nah ini Habib Abdullah Al-Haddad ini yang kedua kali dari tokoh Mbak Alawi melakukan mi'raj. Bertemu dengan Allah, ilahi Rabbi. Sebelum mi'raj itu dibedah dadanya seperti pada waktu Rasulullah itu. Nah ini bagaimana? Pak Garuda Sakti pada akhirnya mereka akan ngaku Nabi atau sejaradat Nabi. Naudzubillah min dzalik. Man rabbuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Kan pernah disampaikan oleh Habib Ali Jindan itu. Mi'raj itu sendiri khususnya untuk Nabi sebagai mukjizah yang Allah berikan. Bukan atas kehendak Rasulullah. Lah, terus sekarang mukjizat itu hampir sama dimiliki khususnya dari kalangan para habib. Hal ini bagaimana? Pitulang. Mbak Alawi mi'raj bolak-balik nggak ketemu Allah atau nggak ketemu rumahnya. Husnudzon mungkin kesasar. Pak Pitulang ini ya ada-ada saja. Memang mi'rajnya kaum Mbak Alawi selain yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam sebanyak 70 kali dalam semalam, itu sekarang ada riwayat lagi dalam kitab Ghoyatul Qos wal Murad fi Manaqibil Imamil Haddad, ya, karya santri beliau atau murid beliau Al-Imam Muhammad bin Zain Smith. Nah, sama seperti Bahar Smith, Sumet nasirnya. Smith lah kayak wong itu nganu, Smith itu Belanda, ya kayak Jerman juga, Smith, bahkan Smith, Sumet, Samit ditasghir menjadi Sumet. Jadi sama seperti kitab ini, nggih, Pak Yai Pitulang, nggih. Jadi mi'rajnya itu halu, penuh dengan apa ya, kepercayaan diri yang berlebihan. Gitu. Pak Imam Hambali, buat Mbak Alawi dan Muhyiddin, aneh tanya, tanggal bulan Faqih Muqaddam ketika mi'raj, biar diperingati Nabi aja yang sekali mi'raj setiap tahun diperingati. Ini 70 kali harus setiap bulan diperingati. Ya setiap bulan mungkin diperingati Isra Mi'rajnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Jadi ya kadang dia aneh itu halu Pak Imam Hambali itu halusinasi. Jadi perasaannya sendiri. Jadi tidak benar lah. Tapi itu dicantumkan dalam kitab. Dan itu diyakini oleh para pengikutnya, keturunannya. Ini kan ya aneh lah, harus diluruskan memang. Harus diluruskan. Berikutnya, Mr. Gurabet, buku dongeng sama kaum Mbak Alawi dibilang kitab suci. Saya punya banyak buku-buku karya internal Mbak Alawi, jadi jangan khawatir. Nanti kalau buka-bukaan di pengadilan, saya siap buka-buka semua. Biar malu. Rasa malunya hilang, ya, bukan kemaluan, rasa malunya hilang gitu. Tapi ya insya Allah kita tidak menghina, ya ada kembali ke konsep awal, anaknya Abu Lahab itu boleh kita taati, anaknya Abu Jahal boleh kita ikuti, karena beliau-beliau ya Durroh dan Ikrimah itu orang yang solih dan solihah. Berikutnya Pak Anis Tua, Assalamualaikum, tolong Pak Yai bedah secara singkat dan jelas perihal karomah beserta batas-batasnya agar para muhibin Banglawi ada yang tersadar dari mimpi panjang, karena banyak yang gampang terpesona. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa antara mukjizah, karomah dan maunah itu beda tingkatannya, orang per orangnya. Kalau mukjizah jelas terputus sekarang ini, tapi kalau karomah mungkin masih ada, karena masih ada para waliullah. Nah, tapi karomah itu tidak sesuai dengan kemauan wali itu kemauan Allah. Dan karomah sekarang itu tidak sama seperti karomah dulu. Kalau dulu karomahnya ya mungkin keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal ya. Kalau sekarang karomahnya ya seperti mungkin ada seorang kiai yang tulus ikhlas, lillah billah, terus berdakwah, menyampaikan risalah, santrinya banyak, ikhlas. Nah, itu juga termasuk waliullah. Itu namanya karomah, kemuliaan dari Allah. Gitu.
Atau ada seorang biasa yang memiliki ilmu sederhana, tapi hasil karyanya mampu dinikmati oleh banyak orang. Ya, seperti Mbah Sadiman yang menghijaukan daerah Wonogiri sana, sehingga ada pengairan melimpah ruah tanpa henti dalam setiap tahunnya. Lah itu ya waliullah sama. Jadi ada insting petunjuk dari Allah untuk orang tertentu yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Itu namanya karomah. Itu karomah versi sekarang. Mungkin kalau kita sekarang ini ya bisa juga ada orang yang menemukan teknologi apa gitu. Nah, misalkan Habibie, B.J. Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie misalkan, yang bisa membuat satu penemuan tentang ringannya aluminium ditambah dengan komponen apa supaya tambah ringan, bisa menciptakan helikopter ya PTDI dan lain sebagainya. Itu bisa seorang waliullah. Bisa seorang waliullah, Pak Karno misalnya, bisa juga seorang waliullah. Jadi kalau maunah itu terjadi pada diri kiai-kiai itu. Mungkin pas tabrakan di jalan raya ya, terus semuanya meninggal kok hidup sendiri, selamat itu maunah. Maunah. Jadi antara mukjizah, karomah dan maunah itu ada. Ahlussunnah wal Jamaah percaya. Tapi tidak sama seperti maunah versi dulu. Versi sekarang ini berbeda. Zamannya setiap 100 tahun sekali beda pemahamannya. Prediksi dan diksinya sekaligus fungsinya. Nih, Pak Mustafa Ahmadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Judulnya sangat ngeri dan menyesatkan. Kalau yang seperti ini harusnya masuk golongan sesat. NU atau MUI harus segera turun gunung, salam waras Nusantara. Nih. Kalau ada cerita-cerita yang keluar dari lisannya para habib dalam ceramahnya itu, tolong dikoreksi. Alhamdulillah 90% masyarakat Islam Muslim Indonesia sudah sadar. Nanti kalau melihat dan mendengar ceramah para habib, titenono. Kalau nggak percaya, titenono. Pasti polanya samo. Pasti. Pasti mendoktrin atau menceritakan kehebatan leluhurnya. Sampai bisa tembus langit kok. Sampai tembus atap itu loh, sampai tembus langit. Bisa menurunkan rantai emas dari langit. Oh, gimana ya? Kanjeng Nabi saja tawaf ke Surabaya ini kok. Berhenti di mihrabnya, imamannya Masjid As-Sekab Solo kok. Oh, aneh-aneh lah, aneh-aneh. Nanti kalau dibantah, ya itu kan karomah wali, kan bisa saja. Nah, kan waktunya itu nggak sama seperti waktu sekarang. Perspektif dulu dengan sekarang kan beda. Itu bantahannya pasti begitu. Coba hasilnya seperti apa, didikan mereka itu seperti apa. 40 tahun ikut Habib nggak tambah pinter, tambah bodoh. 40 tahun ikut Habib nggak bisa jadi Habib, tetap jadi mukhibin, jadi budak. Tapi 10 tahun ikut kiai pasti jadi kiai, minimal jadi kiai keluarga sendiri minimal. Oke. Cintailah orang-orang alim dari kalangan kiai, santri, kiai, tuan guru, tengku, bagus dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh agama setempat jenengan, di mana namanya seperti apa terserah. Oke. Yang penting itu orang yang benar-benar ikhlas, ya. Syid wal ikhlas itu, ayo cintai mereka. Yang penting jangan sampai seorang ulama tersebut melakukan visi misi yang bukan warasatul anbiya. Nggih, Pak Mustafa Ahmadi. Nggih. Mahira ponsel. Kalau mi'raj perasaan ya setiap orang mukmin ya selalu nggak harus pakai orang Yaman. Semua merasakan bertemu dengan Allah dan merasakan nikmat menyembah sujud memuja wallahu alam. Nggih, itu ada tingkatan mi'rajnya hamba. Istilah saja Pak Mahira ponsel. Jadi sholat 5 waktu itu ibarat ya, perumpamaannya adalah mi'rajnya seorang hamba menuju ke Tuhannya dengan berbagai macam tingkatannya. Khusyuknya kan tingkatannya kan yang macam-macam. Ada yang khusyuk 70%, ada yang 50%, ada yang 25%, dan ada yang anak-anak kecil baru belajar itu cuma 10%. Yang penting ketika kita sholat itu angen-angen sak maknane opo yang kita baca. Ngerti artinya, intinya begitu, atau menjiwai apa yang kita lakukan. Af'al wa aqwal muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, itu benar-benar kita jiwai, yang akhirnya benar-benar membahagiakan hidup kita, jiwa dan raga kita, menyehatkan
tubuh kita itu namanya sholat yang benar. Nggih, terapi sholat bahagia. Nggih, Pak Mahira Ponsel. Pak Garuda Sakti, pada akhirnya mereka akan ngaku nabi atau sejaradat nabi. Naudzubillah min dzalik. Nggih. Man rabbuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Kan pernah disampaikan oleh Habib Ali Jindan itu. Dengan jawaban seperti itu, malaikatnya itu bingung, akhirnya meninggalkan, akhirnya tidak jadi disiksa. Hanya gara-gara jawaban, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Abdullah Al-Haddad. Saking cintanya dengan Habib. Berarti orang-orang itu didoktrin supaya mahabbah syadidah kepada habaib, melebihi mahabbahnya kepada Rasulullah, mahabbahnya kepada Allah. Ya, kan aneh nih. Ya ngaku-ngaku dari Gusti Allah. Ngaku-ngaku dari Nabiullah. Sama seperti itu nanti. Pak Bustanul 77 cerita halu para Habib, tapi herannya Kiai KNU ada yang percaya. Nggih, Pak Bustanul. Saya itu heran bin takjub deh. Heran takjub ya sama. Heran. Kiai-kiai kok banyak yang terlena ya ketika mendengar itu ada pengaruh sihir itu loh, Pak Bustanul. Apa yang disampaikan oleh Habib itu karena sudah kadung pertamanya itu husnudzon, maka ya yang salah bisa jadi benar, yang kabur antara salah dan benar ya bisa jadi benar itu. Karena nanti diceritani, oh ini loh Sulam Taufik itu yang mengarang siapa, yang mengarang Sulam Sapinah siapa, yang mengarang Sapinatun Najah siapa. Nah, akhirnya begitu nanti yang mengarang Islam Indonesia ini coraknya Hadromi kan begitu. Akhirnya kiai-kiai kita ya karena wawasannya kurang luas, akhirnya ya bener ya aja ya, mandok-mandok saja. Wes dalam pengaruh gendam kalau seperti itu. Lah kalau kiainya kena gendam, lah santrinya kayak apa? Penolanya sudah dipegang, waduh bahaya. Raudhah sekumpul, Raudhah sekumpul. Seperti Abah Guru Sekumpul yang ada di Kalimantan Selatan itu. Sebelum menurunkan foto Habib di rumah saya, sulit menerima kajian Kiai Nur Ihya. Setelah saya turunkan, saya bisa menelaah kajian Kiai Nur Ihya. Alhamdulillah, hidayah itu bukan milik saya, Pak Yai Raudhah Sekumpul, milik Allah. Berarti jenengan orang terpilih yang dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah. Cuma wasilahnya itu macam-macam. Ya mungkin dengan wasilah Kiai Jimaduddin Utsman, Gus Fuad Pleret, dan lain-lain, termasuk mungkin ya wasilah apa yang saya sampaikan. Memang kalau kita sudah kadang melihat foto Habib itu kadang-kadang ada aura ya, keyakinan yang nyambung ke sana. Ini saya kasih contoh. Saya ini memiliki banyak teman dari kalangan keraton yang jika memasang fotonya Nyi Roro Kidul itu seakan-akan itu katanya pandang matanya kamu akan masuk ke dalam laut pantai selatan. Ada yang mengatakan seperti itu, gedabrus begitu. Nah itu karena doktrin lah. Jadi doktrin sama seperti gendam, sama seperti hipnoterapi. Ketika kita menghipnotis orang itu, lihatlah foto ini, bayangkan ini foto orang yang kamu cintai. Yakini, masuk lebih dalam lagi. Ya sama seperti Romi Rafael itu loh, ya. Sama seperti dulunya ya Deddy Corbuzier itu ya. Nah, kalau sekarang ya Uya Kuya gitu ya, atau master hipnosis yang lain itu. Jadi alhamdulillah Pak Raudhah Sekumpul dengan seorang yang benar-benar yang mendapat petunjuk lah ya. Jadi alhamdulillah, pokoknya foto Habib itu turunkan saja, nggak usah dipasang di rumah panjenengan. Jangan ikuti omongannya Habaib yang mengatakan pasanglah fotonya Habib Umar bin Hafid di rumah Anda, dengan mencintai beliau akan masuk surga. Tidak seperti itu namanya pengkultusan berlebihan. Dikhawatirkan itu nanti ya bisa sampai jadi berhala lah ya, walaupun tidak berbentuk bisa dipegang seperti benda tapi hanya bergambar tipis saja, tapi lama-kelamaan bisa diyakini seperti itu. Abad Bandawa, iblis ngucapin ini, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis itu saja membantah karo Gusti Allah. Lah ini sekarang Firaun, ana rabbukumul a'la. Tadi sombong. Aku iki pangeranmu sing luhur. Nah sekarang nasab Habib Habaib ngomongnya, nasab ane lebih mulia daripada nasab ente. Itu. Nah ini kan kadang-kadang itu saya kalau melihat ya tingkah pola dari adik saya Bahar bin Sumet itu ya kadang-kadang
Rasulullah itu jaddu atau jadi kakek aneh apa kakek ente? Begitu pongahnya, sombongnya, nggak malu ya. Kalau saya itu malu itu, kemaluannya itu hilang. Jadi, nggih Pak Abad Bandawa, iblis itu ana khairum minhu. Aku lebih utama daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari unsur api ya Allah, dan wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan Adam dari unsur tanah. Ada apaannya dia? Kok saya suruh menghormati dia? Enggak. Ya, maaf boten, ya enggak rasa malunya ya. Ini kan seperti bahasa Malaysia. Nanti bahasa Malaysia itu bersetubuh itu bersentuhan itu bersetubuh saya. Nah kalau Indonesia ya bersetubuh dikabloki uang. Ya mohon maaf tadi rasa malunya, bukan kemaluannya, rasa malunya. Ya beda. Seperti bahasa Malaysia. Seperti budak. Saya ini budak jenengan. Itu nggak apa-apa menurut orang Malaysia. Budak itu adik. Jenengan yang melihat saya yang usianya di atas 50 tahun, berarti saya ini budak jenengan. Budak itu adik. Nah, tapi kalau di Indonesia ngomong budak dikaploki wong. Sampai budak saya berarti ya jongos, inlander, herder kan begitu. Enggak, jadi beda bahasa saja. Nggih, mohon maaf jika kemaluan saya ganti rasa malu. Nanti disensor, nggih, mohon maaf namanya orangnya. Saya campur-campur bahasa Malaysia, nggih. Bahasa Malaysia. Hari ini nggih. Berikutnya, dalam dusta dia selalu Pak Garuda Sakti berlindung. Inilah makna Sajaratul Ghorqad. Dalam dusta dia selalu berlindung. Inilah makna Sajaratul Ghorqad. Termasuk Sajaratul Ghorqad itu kan pohonnya orang Yahudi. Ya, ketika berperang dengan orang mukmin. Pernah saya sampaikan bahwa pohon Ghorqad itu sebenarnya adalah lambang atau kiasan dari Iron Dome yang sekarang dijebol oleh Hizbullah dan Hamas, yang melindungi wilayah Israel dari serangan roket-roket dari luar Israel. Kubah besi yang dipasang di atas wilayah Israel seperti kubah ini besi. Jadi itu pohon Ghorqad. Jadi kalau disamakan seperti sekarang ya mungkin orang-orang Yahudi itu mencari pelindung ya untuk buat berlindung ke Sajarah Ghorqad. Sajarah Ghorqad ya bisa juga ya berlindung di balik ulama-ulama yang lain. Atau Pak Yai Hasyim Asy'ari saja itu yang menetapkan, mengisbat ya. Pak Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengisbat, As-Sakhawi mengisbat, ya. Yusuf Ismail An-Nabhani mengisbat. Loh ini adalah itu biasa, itu biasa. Biasa seperti itu. Pak Slamet Alimi, derek emak Romyai. Mugi masyarakat Nusantara enggal sami-sami nglilir bab ingkang saestu leres manut ketentuan Islam ingkang yektos nggih. Pak Slamet Alimi termasuk orang yang alim dan selamat hidupnya dunia akhirat. Nggih, nglilir itu bangun dari tidur. Banyak yang masih belum tersadarkan. Gus-gus ya, termasuk Nuriyah Wali Songo sendiri yang diadu domba dari marga Azmat Khan. Itu masih banyak yang ngengkel dan memusuhi saya, Pak Slamet Alimi. Gara-gara saya dobrak ya. Saya dobrak bahwa Wali Songo itu bukan Pak Alawi. Mereka itu marah-marah ke saya. Ya, nggak apa-apa. Semoga hidayah Allah menyertai mereka. Bu Nur Siahabi, salam Yai dari Brunei. Semakin hari halusinasi para kabib tidak terkontrol dan ajarannya menjerumuskan pengikutnya secara berjamaah dengan tanpa disadari para pengikutnya. Nggih, mengkaten memang leres Bu Nur Siahabi dari Brunei. Ya, ini kan untuk keseimbangan nggih, dalam ranah dakwah supaya ada pilihan lah. Terserah nanti masyarakat atau jamaah memilih siapa. Kalau memilih saya lebih tidak perlu biaya, ya kan? Ngajinya cukup sediakan data Rp12.000, 1,5 jam live, oke, gitu ya. Atau nanti kalau nggak sempat ngikuti live, yang ngikuti yang versi rekamannya otomatis. Jadi lebih murah. Bisa bertanya, ada yang mau dibahas tentang syarat sah rukun batalnya sholat, wudhu dan sebagainya, nggak apa-apa, lengkaplah nanti insya Allah seperti itu. Ada yang meragukan saya, dikira saya itu nggak punya kiai, nggak punya guru, guru saya itu gogel katanya.
Ada yang mengatakan seperti itu. Lah insya Allah kita ngaji bersama. Kalau ada yang salah saya tolong diingatkan. Kalau jenengan salah ya saya ingatkan sama-sama. Jadi kalau mengikuti Habib terus terjerumuskan, nggak terkontrol ya, tanpa disadari. Karena apa? Memori itu sifatnya netral. Memori hati dan pikiran kita, apalagi hati, apalagi otak kita itu kadang-kadang netral. Kalau dikasih terus informasi, walaupun salah tapi terus-menerus itu bisa jadi benar. Sama dengan ketika doktrin bahwa Ba'alawi itu keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ba'alawi itu darah Nabi. Digaungkan terus-menerus, ya akan dianggap sebagai seperti itu. Sebagai kebenaran. Nggih. Putra bungsu, para ulama kalangan hadirin wajib hukumnya mewariskan kebenaran kepada umat, tidak boleh diam. Nggih. Para kiai akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah yang Maha Esa. Karena apa? Kiai ini semua membawa, memikul beban warasatul anbiya, harus menyampaikan kepada umat. Jangan diam saja. Ada kemungkaran kok diam saja, ya sama dengan diamnya itu ya ridhonya, kan begitu. Nggih. Bener nggih panjenengan. Bapak Gunawan, Assalamualaikum Kiai, dari Kanur, Bojonegoro, nggih, Kanur, Kecamatan Kanur, Bojonegoro. Sudah jadi budak Alawi, hampir tiap minggu ada sholawatan Habib, bahkan pondok terbesar kiainya sudah jadi mukibinnya Pak Alawi. Saya pribadi sangat prihatin, turut prihatin Pak Gunawan. Ada seorang kiai terkenal, tokoh, kok sampai mengikuti Pak Alawi. Waduh, itu sudah bencana sejati itu. Ya, bencana sejati. Tidak masalah sholawatnya, tapi masalah akibatnya itu yang penting gitu loh. Sebenarnya umat Islam Indonesia ini seperti buih di lautan ya. Tidak memiliki prinsip yang benar-benar bisa dikatakan konsisten ya. Sehingga bawa ke sini, nggak bisa tenang gitu. Diontang-anting merono mrene. Tergantung kiainya. Monggo sholawatan sekedarnya, yang penting di dalam sholawatan itu ada kajian keilmuan, sehingga bisa meningkat pemahaman umat Islam dari yang belum tahu menjadi tahu, yang belum baik menjadi lebih baik. Tujuannya kan seperti itu, tidak hanya sekedar beramal saja. Sholawatan beramal, tapi tanpa ilmu kan ya apa gunanya. Saya sering dilapori ya, baik di Sidoarjo, Surabaya, Pati, Kudus, itu banyak anak-anak cewek itu yang seneng sholawatan, itu akhirnya apa, ikut temannya hilang seminggu, hilang 10 hari, dicari orang tuanya nggak ada, pamitnya sholawatan. Lah itu kan yang tidak baik. Apalagi di Kanurnya ada pondok terbesar, kiainya sudah jadi mukibin, itu piye toh Kiai? Tolong suruh lihat channel saya ini Pak Gunawan, supaya Pak Kiainya ini sadar itu loh, sadar. Jangan jadi kiai mukibin. Kalau mukibin Rasulullah saja. Jangan jadi mukibin orang yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ahmad Mustahid, cara cepat kaya Mbak Alawi membuat jamaah sholawat dengan joget-joget, terus apa bedanya dengan dangdut? Ya Allah berikan keselamatan dan kesehatan keluarga Yai Nurehya, putra putrinya soleh amin. Nggih, memang begitu nggih. Bisa menguasai satu kabupaten saja, itu melebihi kekuasaan seorang bupati. Kalau bupati bisa berganti, 2 periode ganti. Tapi kalau Mbak Alawi bisa memegang satu kabupaten saja, itu sudah cukup untuk pensiunan seumur hidup sampai 7 turunan. Karena apa? Banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Bilang apa saja pasti diturutinya. Takut kualat, takut gak dapat syafaat, takut su'ul khotimah. Sudah diancam itu doktrinnya. Gitu loh. Jadi jangan coba-coba bertamu guru dengan Habib loh, kalau ya bahaya, kena doktrin, kena gendam. Mohon maaf nih. Ini banyak yang gedem-gedem ke saya ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya ada guyonnya ini supaya apa ya, biar tidak terlalu spanning gitu. Berikutnya Mr. Gurapet. Pemilik nasabnya kaum Ba'alawi mestinya mendatangkan mufti dari Yaman. Kalau sosoknya Ubaidillah fiktif, ya suruh bongkar makam Ubaidillah, biar orang tidak lagi menziarahi lagi. Yang menziarahi makam Ubaidillah bin Ahmad al-Abba yang ada di
sebelah timur kota Bor itu kebanyakan ya dari Indonesia, mahasiswa kita yang berkuliah di Al-Aqaf University Mukalla ataupun di Darul Mustafa Tarim. Atau kadang-kadang ya dari Indonesia, dari pesantren-pesantren kita digiring ke sana seperti ziarah Wali Songo. Tapi tujuannya ke makam leluhur Ba'alawi yang ada di sono. Lah, kalau fiktif ya dibongkar saja. Ya nggak dibongkar ya didiamkan saja. Nggak usah diziarahi. Makamnya itu di Sumal kok. Di Sumal. Tapi yang diziarahi di Bor. Itu bagaimana? Berarti kan nggak jelas. Nah, pasti ada sejarah yang disembunyikan. Karena memang sosoknya Imam Ahmad Al-Abah menurut cerita-cerita dari Bani Al-Ahdal dan Bani Kudaimi itu hijrahnya dari Basra ke Yaman itu tahun 540 Hijriah. Tetapi yang kita ketahui, kita pelajari selama ini adalah tahun 317 Hijriah sampai di Hadramaut Hajrain itu tahun 320 Hijriah. Sebagai tonggak pertama kali sejarah keturunan Ahmad Al-Abah ya, hijrah dan menetap di Hadramaut, lalu pindah ke Koro Jusep, lalu pindah ke Sumal, lalu pindah ke Tarim. Berturut-turut. Jangan diziarah lagi kalau tidak jelas. Ibu Mimi, Robito pendusta umat, rame banget di dalamnya, mengaku-ngaku cucu Nabi. Ini sangat membahayakan NKRI. Jadi Dajjalun Kadzabun itu ada di mana-mana. Mungkin ya bisa orang seperti saya. Ya bisa seperti Habib Ba'alawi itu. Ya bisa juga. Pokoknya intinya adalah perilaku, sistem. Dajjalun Kadzabun itu sistem, kebohongan, menutupi kebenaran. Pak Garuda Sakti, sanad ilmu Terah Wali Songo dari Jarul Said Al-Maliki di Saudi Arabia, bukan bersanad ke Habib Yamani. Said Alwi Al-Maliki itu Al-Hasani, tapi oleh Habib Ba'alawi itu dikatakan Habib Al-Maliki Al-Hasani. Itu pernah ada posternya itu. Jadi mereka itu mau dompleng nama besar Said Alwi Al-Maliki. Ya seperti itulah kelakuannya. Biasanya seperti itu. Garuda Sakti, Terah Ubaidillah rungkat karena kena kualat Terah Wali Songo. Alhamdulillah insya Allah seperti itu. Karena Wali Songo nggak terima. Di Ba'alawi kan itu nggak terima. Apalagi makamnya mau digusur ya. Mau dibalikan nanti lama-lama ada yang menulis ya di tulisan panjenengan itu ada. Nanti 50 tahun yang akan datang Insinyur Haji Soekarno itu bin Yahya nanti sesuai itu. bin Yahya nanti lama-lama itu. Berikutnya Pak Nur Salafi nyimak Raden Temenggung Kiai Nur Hadi Negoro nggih monggo Pak Nur Salafi. Terus berikutnya Pak Agus Haryadi. Assalamualaikum ya Indirek Yai, mugi-mugi keluarga pinaringan sehat walafiat dibanding kekuatan oleh Allah untuk berjuang di jalan yang benar. Amin. Matur suwun Pak Agus Haryadi bisa ikut ngaji bersama. Diskusi bersama. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.